Hai semua, saya Yanweli Tumorang dari kelompok 6 bersama teman kelompok saya. Hai. Hai. Akan menjelaskan kepada kalian semua tentang identifikasi penyakit pada tanaman karet. Tapi sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang tanaman karet. Tanaman karet atau dengan nama ilmiah Hevea brasiliensis merupakan salah satu komoditas perkebunan yang cukup banyak dibudidayakan di wilayah Indonesia, termasuk di daerah Sumatera Selatan. Nilai ekonomi yang tinggi menjadikannya sebagai salah satu komoditas yang cukup dipertimbangkan baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Namun dalam proses budidayanya, tanaman karet tidak luput dengan segala kendala yang ada di dalamnya. Keberadaan OPT menjadi salah satu kendala penting dalam proses budidaya tanaman karet, karena keberadaan OPT atau organisme pengganggu tanaman berdampak buruk pada kualitas getah karet yang dihasilkan, sehingga mampu menurunkan produktivitas tanaman karet. Keberadaan OPT perlu dipertimbangkan dan perlu dilakukan pengendalian. Namun, sebelum melakukan pengendalian, alangkah lebih baik jika dilakukan identifikasi terhadap jenis OPT yang menyerang tanaman karet tersebut, sehingga dapat menemukan pengendalian yang tepat. Nah, maka dari itu kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan sedikit tentang hasil pengamatan kami di lapangan terkait penyakit yang menyerang tanaman karet. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saudara Wanda Asmida. Hai semua. Saya Wanda Asmida akan menjelaskan tentang lokasi dan hasil pengamatan yang kami lakukan. Cekidot. Kami melakukan pengamatan di dua lokasi. Pertama, di kebun riset karet Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Yang kedua, di kebun karet milik warga daerah Sarjana Indralaya. Adapun hasil pengamatan yang kami lakukan di dua lokasi, ditemukannya dua jenis penyakit yang berbeda. Di kebun riset karet Fakultas Pertanian, dari 100 pohon karet yang kami amati, terdapat 93 pohon karet yang terserang penyakit embun tepung. Lalu di kebun karet daerah Sarjana, dari 100 pohon karet yang kami amati, terdapat 74 pohon karet yang terserang penyakit gugur daun Pestalotiopsis. Halo, nama saya Peggy Borosagala. Saya akan menjelaskan tentang penyakit pada tanaman karet. Penyakit pada tanaman karet yaitu penyakit embun tepung yang disebabkan oleh jamur Oidium haveae. Foto ini kami ambil dari Indralaya 5 September 2020 dan foto yang satu lagi kami ambil di referensi jurnal. Pada daun muda, daun yang terserang terlihat berwarna hitam, lemas mengeriput, dan berlendir. Di bawah permukaan daun terdapat bercak putih seperti tepung halus yang terdiri dari atas benang hifa dan spora jamur. Massa tepung jamur tersebut dapat juga menutupi permukaan atas daun. Pada daun tua, gejala serangan ditandai adanya bercak kekuningan, coklat ataupun putih, kemudian berkembang membentuk bintik-bintik nekrotik yang dapat mengurangi efisiensi fotosintesis. Pada daun tua ini juga terdapat tepung halus berwarna putih di permukaan, namun daun-daun tersebut tidak banyak yang gugur, hanya beberapa saja. Akan dijelaskan oleh Yanweli Tumorang. Nah, saya di sini akan menjelaskan pengamatan secara mikroskop terhadap penyakit embun tepung yang menyerang tanaman karet. Pada pengamatan mikroskopis embun tepung pada tanaman karet, kami mengalami sedikit kendala karena tidak menemukan adanya struktur jamur pada saat mengamati di bawah mikroskop. Nah,
Namun pada slide ini kami menampilkan struktur dari jamur yang kami peroleh dari referensi jurnal sebagai acuan untuk mengetahui struktur jamur. Nah, itu sedikit penjelasan yang dapat saya jelaskan terkait dengan pengamatan mikroskopis pada penyakit daun tepung tanaman karet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit gugur daun yang disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis sp di lapangan, dan ada juga pengamatan mikroskopis gugur daun yang disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis sp di laboratorium. Penyakit gugur daun Pestalotiopsis pada tanaman karet yang diakibatkan oleh jamur Pestalotiopsis sp. Adapun gejala yang muncul yaitu pada daun terdapat bintik coklat, kemudian berkembang menjadi bercak coklat tua, dan terdapat batas yang jelas antara bagian bercak dan bagian daun yang masih sehat. Daun yang terinfeksi akan gugur sebelum waktunya. Bisa kita lihat di slide ini. Pengamatan mikroskopis gugur daun yang disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis sp ini kami amati di Indralaya, tepatnya di Laboratorium Fitopatologi jurusan Hama Penyakit Tumbuhan pada tanggal 26 September 2020. Bisa kita lihat gambar yang kami dapatkan itu di sebelah kiri. Nah, dari hasil yang kami dapatkan, kami bandingkan dengan jurnal yang kami baca, yaitu gambarnya tepatnya di sebelah kanan. Dari hasil pengamatan mikroskopis yang kami dapatkan itu memiliki ciri, yaitu hifa yang berwarna putih dan memiliki tubuh buah yang disebut asar fuli yang terletak di bawah epidermis tanaman inang. Di dalam asar fuli itu terdapat konidia yang bersekat sekitar 2-5 dengan dinding tebal. Konidia berbentuk lonjong yang agak meruncing pada kedua ujungnya. Pada salah satu ujung konidia terdapat bulu cambuk yang berjumlah 3-5. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.